Hello everyone, back again with me, Nisi, a first semester student in a film and animation major. Sejarah film nggak pernah lepas dari perkembangan teknologi dan gaya bercerita yang membentuk wajah sinema dunia. Salah satu titik balik terpenting adalah hadirnya era film suara yang mengubah film dari sekedar gambar bergerak menjadi medium yang hidup dengan dialog, music, and sound effect. Perubahan ini kemudian diikuti dengan munculnya beragam aliran dan gaya realisme dalam sinema. Kayaknya pembahasan hari ini kedengaran seru banget gak sih? Kalau gitu, langsung aja kita breakdown sama-sama. Yuk! Pada masa awal, film tidak memiliki suara. Karya yang diputar di bioskop disebut dengan film bisu atau silent film. Untuk menghidupkan suasana, biasanya ada pianis atau orkestra kecil yang memainkan musik secara langsung di dalam teater. Selain itu, teks or intertitles digunakan untuk menyampaikan dialog dan penjelasan cerita. Sampai muncullah era talkies, yaitu era film bersuara. Sejak akhir abad 19, ada upaya untuk menyinkronkan gambar bergerak dengan suara, teman-teman. Setelah menyaksikan demonstrasi Zuprachiskop karya Edward Muybridge, Thomas Edison mulai bertanya-tanya nih, bisa nggak sih gambar gerak itu dipaduin dengan suara? Nah, Edison kemudian bereksperimen dengan menggabungkan dua temuannya, yaitu phonograph untuk merekam suara dan kinetoskop untuk menayangkan gambar bergerak. Namun, meski keduanya bisa berfungsi secara terpisah, menyatukan suara dan gambar dengan sinkronisasi yang konsisten itu terbukti sulit, teman-teman. Karena kualitas dan sinkronisasi yang masih buruk ini, percobaan Edison ini gagal, guys, dan ditinggalkan pada pertengahan tahun 1910-an sehingga film tetap didominasikan era bisu. Titik baliknya datang di akhir 1920-an melalui sistem Vitaphone, hasil kerjasama Warner Bros. Dengan Western Electric. Teknologi ini merekam suara pada piringan disk terpisah yang diputar bersamaan dengan film. Setiap disk ini mampu memuat rekaman selama sekitar 11 menit, sesuai dengan panjang satu gulung film. Keterbatasannya jelas terdapat pada durasi singkat yang membuat rekamannya tuh harus sering diganti, dan sinkronisasi antara disk dan filmnya itu mudah meleset gitu. Meski gitu, Vitaphone ini menjadi tonggak penting karena membuka jalan bagi layarnya film bersuara. Film Don Juan tahun 1926 menampilkan musik latar dan efek suara menggunakan sistem ini. Sementara The Jazz Singer tahun 1927 yang menampilkan syair dan potongan dialog sinkron menjadi momen simbolis. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. You wanna hear toot-toot-toot-toot? Alright, hold on. Kedua film ini tuh bukan film putokis yang sempurna, tapi ini tuh membuka era baru dalam sejarah perfilman. Saat suara akhirnya tuh menjadi bagian tak terpisahkan dari pengalaman sinema. Nah, keterbatasan piring suara ini itu mendorong inovasi baru, yaitu teknologi sound on film pada akhir tahun 1920-an. Gak lagi mengandalkan piring yang terpisah, suara kini direkam langsung pada jalur optik di gulungan film, sehingga gambar dan suaranya tuh berjalan serentak tanpa masalah sinkronisasi. Nah, eksperimen awal itu dilakukan oleh Lee De Forest melalui phonofilm pada tahun 1923, meski kala itu belum sukses secara komersial. Namun, ide ini tuh membuka jalan bagi terobosan berikutnya. Pada tahun 1927, Fox Film Corporation memperkenalkan Movie Tone yang segera dipakai untuk berita film dan produksi layar lebar karena lebih praktis dibandingkan si Vitaphone, guys. Setahun kemudian, RCA meluncurkan Photophone yang digunakan oleh RKO Pictures dan ikut menetapkan standar baru ini. Hadirnya teknologi sound on film membuat sinema akhirnya menemukan cara yang efisien and consistent untuk menyatukan suara dan gambar, sehingga teknologi ini segera menjadi standar industri pada masa itu.
Lalu pada tahun 1940 sampai 1950-an, ketika televisi mulai populer, industri film tuh harus bersaing dengan televisi untuk menghadirkan pengalaman yang tidak bisa ditiru di rumah. Maka lahirlah format layar lebar dan sistem suara multi-channel seperti Cinerama yang menghadirkan efek suara dari berbagai arah. Nah, inovasi ini memperkuat daya tarik bioskop sebagai ruang hiburan, teman-teman. Pada tahun 1960 sampai 70-an, masalah teknis seperti noise dan desisan menjadi perhatian utama. Hingga Ray Dolby memperkenalkan sistem pengurangan noise dan meluncurkan Dolby Stereo yang menghadirkan suara lebih bersih serta immersive. Inovasi ini membuat pengalaman menonton di bioskop, baik di kota besar maupun di daerah terpencil, memiliki standar audio yang sama. Dan dari sinilah, sistem sound on film perlahan berkembang menjadi teknologi digital seperti Dolby Digital, DTS, dan SDDS yang kini digunakan di bioskop modern. Oke, guys, karena kita udah bahas era talkies nih, sekarang kita lanjut bahas realisme ya. Nah, kalau kita membicarakan realisme dalam sinema, ada dua aliran besar yang sering dijadikan pembahasan, yaitu ada neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Keduanya ini sama-sama berbicara tentang bagaimana film mencoba menampilkan reality atau realitas, tetapi cara mereka itu berbeda, guys, sesuai dengan latar sejarah dan tujuan penciptaannya. Kita mulai dari neorealisme Italia. Nah, gerakan ini itu lahir setelah Perang Dunia Kedua, sekitar tahun 1943 hingga awal 1950-an. Saat itu, Italia tuh baru aja keluar dari masa pemerintahan fasis, di mana film banyak digunakan sebagai alat propaganda. Nah, di sisi lain, studio film ini lebih banyak memproduksi tontonan glamour yang terasa jauh dari kenyataan hidup masyarakat saat itu. Nah, neorealisme ini hadir sebagai reaksi keras terhadap kondisi tersebut. Para sinias ingin membuat film yang jujur, yang benar-benar menggambarkan kehidupan rakyat biasa dengan segala kesulitan ekonominya. Beberapa sutradara besar yang terkenal di era ini tuh antara lain ada Roberto Rossellini dengan film Rome, Open City, serta ada Vittorio De Sica dengan Bicycle Thieves. Film-film mereka tidak dibuat di studio, melainkan langsung di jalanan dan lokasi nyata. Para pemerannya itu pun seringkali bukan aktor profesional, teman-teman, melainkan orang-orang biasa gitu. Semua ini dilakukan untuk menciptakan kesan autentik, seolah-olah penonton sedang melihat potongan kehidupan sehari-hari. Secara gaya, sinematografi yang dipakai itu sederhana, pencahayaannya natural, alurnya pun sering tidak rapi atau berakhir terbuka. Intinya, yang lebih penting adalah menggambarkan realitas sosial ketimbang menciptakan cerita yang sempurna. Dampaknya tuh luar biasa, guys. Luar biasa besar. Neorealisme memberi pengaruh kuat pada gelombang sinema berikutnya di seluruh dunia, termasuk di French New Wave dan di sinema independen. Ia membuktikan bahwa film bukan sekedar hiburan gitu, tetapi juga bisa menjadi cermin sosial dan medium humanis. Sekarang mari kita beralih ke realisme klasik Hollywood. Gaya ini tuh berkembang lebih awal sejak era film bisu di awal abad ke-20 dan mencapai puncaknya pada zaman keemasan Hollywood tahun 1930-an sampai 1950-an gitu, guys. Berbeda dengan neorealisme, realisme klasik di Hollywood berfokus pada penceritaan yang rapih, terstruktur, dan sangat teratur. Tujuannya adalah membuat penonton larut dalam cerita tanpa terganggu oleh teknik sinematik yang dipakai. Salah satu tokoh penting yang merintis gaya ini itu ada D.W. Griffith, yang melalui film-filmnya memperkenalkan tata cara bercerita modern seperti cross-cutting, close-up, dan editing continuity, seperti itu. Nah, ketika teknologi suara mulai digunakan pada akhir 1920-an, gaya klasik ini justru semakin matang. Era ini dikenal dengan Golden Age of Hollywood, di mana studio-studio besar seperti MGM, Warner Bros, dan Paramount itu mendominasi. Nah, film-film yang terakhir pada periode ini sangat beragam genrenya, mulai dari musikal, melodrama, western, hingga film noir.
Ciri khas dari gaya Hollywood adalah narasi linear dengan awal, tengah, dan akhir yang jelas. Tokoh utamanya biasanya tuh memiliki tujuan yang kuat, konfliknya dibangun secara logis, dan ceritanya tuh berakhir dengan resolusi yang memuaskan. Dari sisi teknis, editing continuity dipakai untuk memastikan alur tetap lancar dan tidak membingungkan. Tata cara, setting studio, dan gaya mise-en-scene yang terkontrol menciptakan tampilan visual yang halus. Bahkan aktor dan aktris ditempatkan sebagai pusat daya tarik melalui sistem bintang, di mana pesona mereka diperkuat lewat peran-peran tertentu. Semua ini tuh menjadi gaya klasik Hollywood seolah-olah menghadirkan realitas yang nyata, padahal sebenarnya sangat terkontrol. Kalau kita bandingin, kelihatan jelas nih perbedaan antara neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Neorealisme berusaha menghadirkan kenyataan yang apa adanya dengan segala kekacauannya dan kesulitannya. Sementara Hollywood Classic itu menghadirkan kenyataan yang rapih, yang halus, dan penuh hiburan. Nah, satu sisi menuntut refleksi sosial, sedangkan sisi lain menawarkan kepuasan naratif. Keduanya tuh sama-sama berbicara tentang realisme, tapi dengan pendekatan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan konteks sejarahnya. Gak kerasa nih, kita udah bahas tentang era talkies, yaitu film bersuara, dan beberapa aliran realisme film. Setelah kita breakdown nih ya, ternyata super menarik banget ya sejarah film. Gak sabar buat belajar lebih lagi. Tapi for now, segini dulu ya. Thank you udah nemenin aku, and see you when I see you. Bye-bye!